Segala kemuliaan bagi Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Saat ini Tuhan, segenap milik Tuhan yang ada di gereja maupun yang mengikuti di rumah, kami semua merasakan belas kasihan, kemurahan, penyertaan, berkat-berkat yang luar biasa, bahkan kekuatan untuk kami melalui berbagai pergumulan hidup, membuat kami semua bisa ada di hadirat-Mu untuk menaikkan syukur, terima kasih, dan terus berserah kepada-Mu Allah yang hebat. Saat ini kami akan dengar firman-Mu, hamba akan bicara lagi atas nama-Mu, hamba mohon hikmat, urapan, kuasa, supaya setiap apa yang hamba sampaikan betul-betul dari Tuhan dan menjadi jawaban bagi kebutuhan rohani maupun jasmani kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang rindu firman Allah dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Baik, puji Tuhan, shalom. Mari kita buka Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Matius pasal 5 ayat 6. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jemaat terkasih, kita masih ada dalam seri khotbah gereja yang diberkati menurut ucapan bahagia atau ucapan berkat di Matius pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Perlu kita ketahui dan kita ingat terus bahwa seluruh ayat ini adalah satu paket lengkap seputaran gereja yang diberkati. Ini keluar dari bibir mulut yang sama, yaitu dari bibir Sang Penebus, Sang Kudus, bagi setiap orang percaya yang membaca dan mendengar penjelasan atau keterangan-keterangan seputaran arti dari ayat-ayat tersebut. Dan kita sudah ikuti beberapa ya. Saya tidak tahu apakah ini nanti akan sampai di minggu-minggu seterusnya, karena saya lihat minggu kedua April sudah perjamuan kudus Jumat Agung. Jadi mungkin di tengah-tengah saya bisa alih topik. Karena kalau satu persatu saja dia sangat kaya akan pelajaran. Saya hitung tidak memungkinkan sampai di ayat 12. Tapi tidak ada masalah, nanti setelah topik-topik seputaran prapaskah maupun pasca baru kita lanjut juga tidak ada masalah ya. Nah, saudara-saudara, kita sudah ikuti penjelasannya bahwa kalau Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, poinnya adalah gereja yang diberkati adalah gereja yang sadar akan dosanya. Gereja yang menyadari bahwa mereka adalah keturunan Adam dan Hawa, dan dosa sekecil apapun, satu saja paling kecil sudah cukup membawa orang ke dalam neraka. Apalagi dosa yang banyak. Maka orang yang diberkati menurut Matius 5 ayat 3 itu, dia akan mengemis pengampunan. Dan mengemis pengampunannya ditandai dengan Matius 5 ayat 4 yang berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi setelah menyadari dosa, dia menyesal, berduka, berkabung, menangisi, meratapi dosa-dosanya sambil mengemis pengampunan, belas kasihan, anugerah daripada Tuhan. Dan Matius 5 ayat 5, berbahagialah atau diberkatilah orang yang lemah lembut atau mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
kita sudah dapati poinnya di sana bahwa kalau orang lemah lembut itu kata praus, itu artinya orangnya sudah mulai terkendali. Dulu liar, buas, gara-gara dosa, tapi karena dia sudah sadar, dia sudah berkabung, dia sudah akui, mendapatkan pengampunan, mendapatkan pembenaran, dan Roh Kudus mencelikan hatinya. Nah di situ orang yang liar ini mulai berangsur-angsur menjadi jinak. Dalam artian menjadi taat, menjadi rendah hati. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Karena hari ini paket lengkap yang perlu kita lihat lagi, yang tidak bisa dipisahkan ialah kalau mau menikmati hidup yang lebih diberkati lagi, harus menjadi gereja yang lapar dan haus akan kebenaran seturut Matius 5 ayat 6. Nah, saya akan jelaskan bagian per bagian dari Matius 5 ayat 6 ini. Kita mulai dari istilah kata lapar dan haus. Lapar dan haus ini Bapak Ibu jemaat, ini adalah suatu kiasan yang menggambarkan satu keinginan di dalam diri yang begitu hebat atau satu kerinduan yang begitu luar biasa. Saya akan bandingkan dengan dua mazmur. Yang pertama adalah mazmur Kora dan yang kedua adalah mazmur Daud. Dalam mazmur Kora, dalam mazmur 42 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi kalau bicara lapar, bicara haus, ini keinginan yang begitu kuat dan ini kerinduan yang begitu luar biasa. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dari 150 mazmur, Raja Daud itu diperkirakan menulis hanya 75 atau 76 mazmur saja. Mazmur yang lain penulis lain lagi. Jadi penulis mazmur itu antara 5 sampai 6 orang. Makanya ada mazmur Kora tadi di mazmur 42, mazmur 73, ada mazmur Asaf, lalu ada nyanyian Salomo, ada doa Musa. Jadi Daud bukan satu-satunya penulis mazmur. Tapi kurang lebih ada hal yang serupa dari penulis-penulis mazmur ini. Mazmur itu dari kata Ibrani Tehilim, itu adalah kumpulan puji-pujiannya orang Yahudi. Kalau di Katolik ada Mada Bakti, kumpulan puji-pujiannya orang Katolik. Kalau di Protestan, di Gemit, HKBP, atau Gemim, atau yang lainnya, itu ada dua sahabat lama atau kidung jemaat yang adalah kumpulan puji-pujian gereja Protestan. Nah, kalau di Yahudi, kumpulan puji-pujiannya namanya mazmur. Waktu mereka tulis mazmur ini, kemudian Tuhan sendirilah yang memakai mazmur ini, memasukkan mazmur ini di dalam kanonisasi kitab suci kita. Orang Islam menyebutnya Zabur. Nah, mazmur ini Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, itu ilham roh. Tapi bertolak dari pengalaman para pemazmur. Katakanlah Daud. Daud itu ketika melawan musuh-musuhnya, musuh-musuh sudah bergabung bersekutu mau serang dia. Tapi pembangunan benteng di kota Yerusalem itu, di Gunung Sion itu begitu kokoh, begitu luar biasa. Tapi Daud itu diarahkan oleh Tuhan untuk melihat lebih jauh dari sekedar kota benteng yang disusun dari batu atau bahan-bahan tertentu sehingga menjadi satu bangunan yang begitu kokoh. Daud melihat kalau dia mengalami keluputan demi keluputan dari musuh-musuhnya. Kota bentengnya bukan yang itu, tapi Allah adalah kota bentengku. Makanya kalau saudara lihat Tuhan bilang, Daud bilang, Tuhan adalah kota bentengku. Latar belakangnya seperti itu. Ketika dia dikejar oleh Saul atau musuh yang lain,
dan dia harus bersembunyi dari satu gunung besar kepada gunung besar yang lain. Sehingga dia aman, dia luput, tidak terbunuh. Daud tidak melihat gunung yang itu. Daud langsung bilang, Tuhan adalah gunung batuku. Dalam satu tafsiran, saya nonton versi anak sekolah minggu. Film Superbook itu keren itu. Ketika semua ketakutan, gemetaran, mau berhadapan dengan Goliat, lalu Daud memberi diri, saya akan bunuh dia. Lalu Saul kasih dia perisai. Dia bilang, saya tidak butuh perisai itu. Tuhan adalah perisaiku. Kemudian Daud bangun dan Daud kasih rata itu Goliat. Jadi ada pengalaman-pengalaman pribadinya Daud yang kemudian dipakai oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan menjadi satu cerita yang adalah firman Allah. Karena semuanya tidak kebetulan, tapi atas ilham roh atau kendali Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berkaitan dengan lapar dan haus. Mazmur 63 ayat 1 dan 2 ini. Kebetulan, bukan kebetulan, pas Daud ada di padang gurun. Dan suasana padang gurun itu, apalagi kalau Israel, itu panas-panas betul, tempat yang susah air, sehingga orang haus betul. Saudara kalau tur ke Israel, biasanya travel tuh dia hantam satu kali 4 negara. Dan ini daerah padang gurun semua. Kalau ini Daud ada di padang gurun Yehuda. Dari Mesir, masuk Palestina, Israel, lalu tembus ke Jordan. Itu padang gurun semua. Bus, tempat muat wisatawan yang berziarah ke sana, itu air terlalu banyak. Karena kita kalau tidak minum air bahaya, bisa dehidrasi. Nah, kondisi seperti ini, Raja Daud kemudian dari kehausan secara jasmani di tengah-tengah padang gurun, Roh Kudus kerja di hatinya. Dia seberangkan ini dalam konteks jiwa. Dia seberangkan ini dalam konteks rohani. Bahkan dalam konteks totalitas hidupnya. Haus, rindu akan Allah. Maka di ayat 2 dia berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Karena jiwa dan tubuh tidak bisa dipisahkan. Orang yang jiwanya haus akan Allah, maka seluruh eksistensi hidupnya, seluruh totalitasnya, seluruh keberadaannya pasti tertarik untuk mengejar Allah. Rindu. Jadi kalau rindu itu hal lain yang perlu kita ingat, manifestasinya pasti cari. Rindu itu manifestasinya pasti kejar. Makanya kata lapar dan haus pasti orang cari. Saudara kalau lapar dan haus akan makanan atau minuman jasmani, saudara akan cari menuju ke dapur kah, dispenser kah, freezer kah, kulkas kah, kios pamang dari Sulawesi Selatan di muka kah, terserahlah. Mau ale-ale kah, mau frutang kah, mau pulpy orange kah, karena haus itu membuat orang beraksi cari. Kalau lapar, orang BTN langsung cari ibu tenis. Ada satu ibu di sini, warung ibu tenis. Wah, orang BTN, Wepura dan Molava favorit banget. Di ibu tenis tempat orang makan sampai orang baku pukul di ibu tenis itu. Saya tahu tuh, saya tahu. Sampai mandi darah di situ. Karena mereka sudah mabok dari malam, baru sarapan di ibu tenis. Tersinggung sedikit, baku pukul sampai mandi darah di ibu tenis. Kasihan. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang yang lapar dan haus, dia rindu. Dan orang kalau lapar haus, manifestasinya cari. Dan yang berikut, kalau bicara lapar dan haus, ini tanda kehidupan yang normal. Orang mati tidak akan lapar lagi. Orang mati tidak akan haus lagi. Yang haus itu hanya orang hidup. Dan kalau ada orang hidup yang dia tidak lapar 2 bulan. Dia tidak haus 2 bulan. Piara Buntiana. Ini orang tidak normal ini.
Makanya saya bilang lapar dan haus itu kehidupan yang normal. Hidup plus normal. Kalau hidup tapi tidak lapar, tidak haus, 2 bulan, 3 bulan, istri kasih kopi dia bilang tolak. Istri kasih teh dia tolak, air es dia tolak, air sumur, nah ini tolak. Dia tolak semua. Saudara, Tuhan Yesus saja menjelma jadi manusia. Puasa 40 hari. Lukas mengatakan maka laparlah Yesus. Kenapa? Yesus turun menjelma jadi manusia normal. Kan saya lihat film Superman, saya dia minum air. Batman juga masih makan. Yang tidak tuh hanya tuyul dan bayul. Itu saya ingat, tidak pernah minum air, tuyul dan bayul. Itu saya ingat, sinetron dulu. Jadi kalau saudara ada yang tidak lapar, tidak haus di sini, Anda tuyul. Kalau Anda perempuan, Anda bayul. Haleluya. Jadi ini kehidupan yang normal. Sebaliknya kalau tidak terjadi lapar dan haus, orangnya tidak normal atau tidak sehat. Ada yang aneh dengan orang ini. Nah begitu pula dengan hal-hal rohani. Dan menarik, setelah di Matius 5 ayat 6 ini, setelah lapar dan haus, dia tambah di situ. Lapar dan haus akan kebenaran. Nah kalau kita omong-omong tentang kebenaran, menurut ajaran kitab suci, saya perlu kasih tahu beberapa jenis kebenaran. Kebenaran itu dikaitkan dengan apa saja. Yang pertama, kebenaran itu dikaitkan dengan Allah Tritunggal. Bapa yang kita sembah itu disebut dengan Allah yang benar. Ini kelihatan dari doa Tuhan Yesus. Di Yohanes 17 ayat 3, penggalan doa itu berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus dalam doa dia bilang Bapa Allah yang benar. Tapi di sisi lain Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus memproklamirkan dirinya dengan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa kebenaran, Yesus kebenaran. Yesus bilang, nanti aku akan pergi, tapi aku tidak akan tinggalkan kamu yatim piatu. Aku akan utus roh. Itu roh punya nama Yohanes 16 ayat 13. Roh kebenaran. Perhatikan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapa kebenaran, Yesus kebenaran, Roh Kudus kebenaran, dan Roh Kudus sang roh kebenaran ini datang untuk bicara kebenaran. Makanya kita diingatkan bahwa kalau saudara tolak kebenaran, itu sama dengan saudara tolak Bapa, tolak Tuhan Yesus, tolak Roh Kudus. Karena Roh Kudus punya peran bicara kebenaran. Dan kebenaran itu Roh Kudus tidak ngomong dari dirinya sendiri. Apa yang dia dengar, itu yang dia sampaikan. Makanya ayat ini bilang begitu kan. Dikatakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dari awal dikatakan, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang menyangkut akhir zaman. Makanya saya selalu ingatkan kalau ada orang yang mengatasnamakan Roh Kudus bicara pada saya, Roh Kudus bisik pada saya, Roh Kudus bicara di hati saya bahwa Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini jelas tidak benar. Karena dalam Matius 24 ayat 36 itu Tuhan Yesus sendiri berkata tentang hari. Dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri.
Bagaimana Yesus bilang, saya tidak tahu. Lalu ada orang mengatasnamakan, Roh Kudus kasih tahu saya tanggal sekian, sekian, sekian. Seperti pendiri Saksi Yehova, namanya Charles Taze Russell. Russell, dia menubuatkan 2 kali Yesus datang, dua-duanya meleset. Makanya Anda sudah bisa bayangkan, kalau pendirinya model begini, organisasi yang dia dirikan ajarannya model apa? Pasti miring berat. Makanya kita secara gamblang, secara tegas, dengan dasar dan banyak bukti, mau secara teologi, mau secara yuridis, kita bisa buktikan Saksi Yehova penyesat. Contoh, Saksi Yehova bilang pemerintah itu hamba setan. Roma pasal 13 ayat 1-7 bilang pemerintah hamba Allah. Saksi Yehova larang donor darah. Kasihan orang semua mati tidak boleh donor darah. Kan dia bilang darah itu nyawa. Jadi kalau donor darah, donor nyawa. Macam-macam pemahamannya. Darah itu disebut nyawa karena kalau ada darah hidup, tidak ada darah mati. Jangan bayangkan kalau darah tumpah, oh nyawa tumpah, bukan begitu pengertiannya. Wah dia punya nyawa keluar semua, tercecer nyawa-nyawanya. Sampai orang minum darah, minum nyawa, kata siapa? Pengertian nyawa itu karena kalau ada darah hidup, tidak ada darah mati, itu maksudnya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mungkin lidah bercabang. Bapa kebenaran, Yesus kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan firman adalah firman kebenaran. Maka tidak mungkin lidah bercabang Tuhan, tidak mungkin saudara-saudara. Yohanes 17 ayat 17, firman Allah berbunyi demikian, semua jemaat baca. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, orang yang sering cari kebenaran yang seperti ini pun, Alkitab berkata kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Makanya Yohanes 8 ayat 32 sama-sama 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran bisa berarti Allah Tritunggal. Kebenaran juga dikaitkan dengan firman-Nya Tuhan Yesus atau Alkitab. Ini kebenaran. Tapi ada kebenaran yang lain lagi. Nah ini kita gali istilah-istilah kebenaran sehingga kita mau temukan. Di Matius 5 ayat 6 itu lapar dan haus akan kebenaran. Itu kebenaran yang mana? Ada kebenaran lain yang berarti begini. Kebenaran atau dibenarkan di hadapan Allah karena iman. Justification by faith. Pembenaran karena iman. Nah kebenaran seperti ini pertama-tama diberitakan kepada Israel. Israel tahu beritanya, tapi dalam mencari kebenaran yang memulihkan, yang memerdekakan itu, yang membuat mereka layak dan pantas menjadi anak-anak Bapa di sorga, mereka cari dengan pandangan sendiri, kekuatan sendiri, kebenaran sendiri. Makanya mereka kejar mati-matian, tidak dapat. Tapi kita gereja tidak kejar, dikasih gratis. Roma pasal 9, mulai ayat 30. Perhatikan ayat-ayat ini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Nah ini kebenaran karena iman. Bangsa-bangsa non-Yahudi tidak buru, tidak kejar, tidak ngotot, tidak pertontonkan kepada dunia bahwa mereka punya agama paling benar. Tapi mereka didatangi oleh kebenaran itu. 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Tidak sampai kepada hukum itu, saudara-saudara. Karena Israel tolak sang kebenaran yang sesungguhnya yang membenarkan orang berdosa menjadi layak di hadapan Allah, yaitu Yesus Kristus. Mereka tolak. Di minggu-minggu sengsara kita diingatkan bagaimana Pilatus kasih pilihan kepada orang Israel. Ini ada dua Yesus nih. Yesus yang satu Yesus Barabas, pemberontak dan pembunuh. Yesus yang satu, Yesus yang disebut Kristus. Kalian mau
kami bebaskan yang mana, pemerintah bebaskan yang mana, dan salibkan yang mana. Israel serentak berteriak, bebaskan Israel, bebaskan Barabas, salibkan Yesus Kristus. Jadi mereka tolak sang kebenaran. Baru mereka bilang apa lagi? Biar darahnya ditanggungkan kepada kami dan keturunan kami, anak-anak kami. Dan itu fatal sekali. Bapak Ibu kalau belajar sejarah, waktu Jenderal Titus datang ke Pung Yerusalem, kurang lebih 4-5 bulan, Jenderal Titus berkemah di luar benteng Yerusalem. Orang Israel Yerusalem tidak bisa keluar. Sampai bahan makanan habis, sampai ibu-ibu makan anak orang lain, ada yang makan anaknya sendiri. Yesus pernah nubuatkan, ibu-ibu yang menyusui akan sengsara. Diberkatilah mereka yang mandul pada waktu itu. Kenapa? Karena yang ada anak, lapar makan anaknya. Lebih baik mandul tidak usah ada anak, daripada ada anak, lapar lalu makan anak ini. Sampai level itu. Filsuf Yahudi namanya Josephus. Itu sejarawan yang dia ada di sekitar tahun 70-an. Buku catatannya lengkap. Mereka bilang biarkan darah orang itu tertimpa atas kami dan anak-anak kami. Dan sejarah mencatat itu kota Yerusalem betul-betul banjir darah. Minta toh, mau tolak Yesus toh? Selesai. Pada Yesus sendiri menangis dan berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu merangkul kamu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya, tapi kamu tidak mau. Ayatnya yang ke-32 dan seterusnya. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Batu sandungan siapa yang dimaksud? Itulah Yesus 33. Seperti ada tertulis sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Harusnya begitu. Percaya pada Yesus tidak dipermalukan. Tapi Israel tolak. Makanya mereka tidak pernah sampai kepada kebenaran itu. Tapi bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk kita yang kita sebut sekarang dengan istilah gereja. Nah, itu yang dapat anugerah cuma-cuma. Roma 10 mulai ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sampai Paulus yang mantan Yahudi saja, Paulus bilang pokok doa saya salah satu yang paling besar, doakan bangsa saya supaya selamat. Makanya kalau Anda ke Israel di tembok ratapan itu, orang-orang Yahudi jenggot panjang ini sebelah kiri kanan panjang semua pakai topi kayak koboi begitu. Tapi yang versi tinggi kayak Slash gitaris punya topi itu. Itu baru mereka tunduk-tunduk begini di cara doanya begitu. Doa baca Alkitab, mereka baca Alkitab kan ada kata Tuhan harus tunduk toh. Takut salah, selalu tunduk. Nah itu masa. Orang Yahudi begitu. Daripada ini sebentar kata Tuhan lupa tunduk, hantam tunduk terus. Pasti kena begitu. Lalu mereka berdoa. Mereka minta supaya Mesias datang. Kalian punya nenek moyang sudah bunuh Mesias. Masih tunggu Mesias apa lagi? Makanya saya dan pendeta-pendeta kami berdoa di tembok ratapan. Kami sepakat, tak usah percaya ini tembok. Tapi ya udah kalau mau berdoa kita berdoa aja. Berdoa untuk apa? Supaya Tuhan selamatkan bangsa Israel. Dari 9 jutaan atau mungkin sekarang sudah 10 jutaan penduduk Israel. Yang percaya itu cuma 2% sampai 3%. Antara 10.000 sampai 15.000 orang saja yang lahir baru percaya Yesus di Israel hari ini. Mereka kejar kebenaran tapi tidak pernah sampai saudara-saudara. Kenapa? Mereka bangun kebenaran sendiri. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Iya, semangat luar biasa seperti Amsal bilang. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Semangat gereja kayak konteks sekarang ya. Semangat gereja, semangat melayani, semangat ini itu tanpa pengertian yang benar, sia-sia. Tiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah
Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Iya. Padahal kebenaran itu hanya ada dalam Yesus. Dan Yesus beri kepada orang-orang percaya. Ayat 4, 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Nah kalau kebenaran yang ini manusianya pasif. Kebenaran itu dianugerahkan. Ya saudara-saudara. Saya perlu jelaskan ini supaya saya nanti giring kita kepada kebenaran di Matius 5 ayat 6 kita tahu. Beda atau sama. Kalau kebenaran yang ini kebenaran yang dianugerahkan. Paulus pernah mengalami ini. Sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia merasa saya punya kebenaran sendiri. Saya usahakan kebenaranku sendiri. Ternyata setelah jumpa Yesus, Yesus Roh Kudus bongkar bangkir itu doktrin sesat. Pugar ulang, cabut sampai akar-akar di dalam hati pikiran jiwanya Paulus. Sehingga dia berdiri di atas doktrin yang benar. Doktrin yang sesat Tuhan buang jauh-jauh. Itu sama kayak kita sekalian yang dulu belum percaya Yesus. Banyak sekali doktrin sesat. Bahkan tradisi-tradisi yang jadi doktrin. Omong dengan orang mati. Kayak begitu toh. Horden goyang, saudara bilang nenek kembali. Itu dibongkar kembali. Ya tidak ada itu ya. Saya selalu ingat itu tidak ada tuh. Nenek kembali, opa kembali, oma kembali, tidak ada urusan. Ya. Kalau sampai kembali itu biasanya Tuhan izinkan itu yang orang-orang hebat secara iman. Makanya Tuhan Yesus di Gunung Tabor yang datang orang mati yang datang Musa dan Elia. Opa Obed ngapain? Ya, tidak ada urusan ya. Jadi orang tidak bisa kembali. Kembali urusan apa? Itu istimewa tuh. Musa mewakili Taurat, Elia kitab para nabi, Yesus Injil perjanjian baru. Itu ada makna teologia. Bukan masa Mia Obed ini mewakili apa ini? Hah? Dan Teo Yunus, Teo Unu ini apa? Jadi kebenaran yang baru diberikan kepada Paulus setelah dia jumpa Yesus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9, ayat 7 bilang begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Pendeta Yusuf Panggo bilang begini. Paulus itu dulu mantan anggota dewan Sanhedrin, pembuat keputusan. Tapi jumpa Yesus, Paulus buang itu semua kelebihan termasuk anggota dewannya itu. Lalu Paulus bilang begini, itu sampah. Lalu Pak Yusuf Panggo bilang begini, membuat saya kaget. Tapi herannya ini sampah nih yang Paulus buang. Pendeta-pendeta mau pilih sekarang. Tahu maksudnya? Pendeta mau jadi dewan. Kalau jemaat jadi dewan tidak apa-apa. Pendeta buat apa jadi dewan? Kita komitmen itu ditabis oleh Tuhan melalui sinode. Itu untuk melayani Tuhan sampai mati. Sampai mati. Sudah emeritus pun tetap melayani. Secara kalau di Gemit ya ada istilah emeritus. Di kami juga ada istilah itu pensiun. Beta ini ada pensiun. Tapi kalau PNS 5 berapa mak? 8. Beta pokoknya sampai subaca atau bola balik. Jadi kami tidak tentukan umur. Lihat dari khotbahnya. Kalau Mazmur Sumansur, nah ini ganti sudah. Ya. Kidung Agung dia bilang mari kita buka di keagungan. Nah ini ganti. Ganti nih. Yohanes di sebelah Yohana ganti. Disuruh lupa nama-nama kita banyak kalau sudah salah jangan harap tafsirannya benar. Itu sama kayak pendeta di Jawa. Khotbah dengan keras. Saudara-saudara ketika Daniel dibuang ke dalam gua beruang. Bayangkan. Pengusaha jadi pendeta. Buka gereja kan punya duit, tinggal sewa mall, tinggal
undang pendeta-pendeta terkenal, iya kan? Perpuluhan lancar kan di situ. Ada loh orang sampai otak bisnis buka gereja hanya urus perpuluhan. Heran mati. Nah pas pendeta yang dia mau undang sana ada, maka dia yang naik. Maka Daniel tidak jadi di gua singa, beruang. Dia bilang ketika Sardak, Mesak dan Abednego melawan Firaun, Nebukadnezar. Tidak ada Sardak, Mesak, Abednego di zaman Firaun. Itu mah Yusuf sama Musa. Nah ini Anda lihat ini. Tapi tetap mengapa? Tapi ada sinode yang tabiskan. Di ini organisasi juga boleh, tapi dipastikan ini orang nih kita sudah cek ilmunya, belajar, ujian dulu. Jadi pendeta di gereja ujian. Orang-orang non teologi bisa jadi pendeta ujian. Kalau jawab salah-salah, jangan coba-coba bangun gereja ya, sesat. Lu mau harap pendeta tamu terus. Lu gembala fungsinya apa? Saya fungsinya yang mengundang orang begitu. Tidak bisa, kau harus bicara lah. Nah, Bapak Ibu, kekasih Tuhan. Jadi, Pak Dipanggo ngomong begitu, atau Pak Yusuf Panggo ngomong begitu. Saya ngeri juga, benar juga ya. Pendeta-pendeta karena rela tinggalkan kepenentaan jadi dewan. Iko berapa kali kalah terus. Beta kasihan, sampai ada yang beta kenal dia bilang, lu ini cocok pendeta kakak. Tes ya ada yang pilih kau. Itu secara politik su cacat tuh. Jangan harap lagi. Lu bergumul baik-baik dulu. Apalagi kalau kau tinggalkan kependetaan dan mulai rusak, tuh mulai cek mabok. Lu jangan harap lah. Hidupmu terkutuk. Terkutuk. Dulu ada diberkati. Tuh pendeta ini mau hidup berapanya sih, cukup-cukup aja. Kita melayani jadi pendeta ini bukan mau jadi kaya. Kalau Tuhan kasih berkat itu bonus-bonus, tapi bukan targetnya jadi kaya. Sampai pendeta harus berpikir ini lain, itu lain, cabang kiri kanan. Makanya waktu saya khotbah di Manado, di Manokwari, pendeta-pendeta semua. Di sana kan paling banyak pendeta jadi dewan. Di daerah Papua, daerah Halmahera, Ternate, Maluku, paling banyak tuh. Di timur juga. Ya saya bilang bergumul baik-baik, bukan tidak boleh ya. Tapi panggilan Tuhan istimewa silakan. Tapi pastikan Anda punya karakter, Anda punya perbedaan jelas di sana. Jangan sampai kau jadi dewan, kau bukan jadi garam dan terang, tapi kamu juga makan uang haram, nota fiktif, main proyek, terima suap, apa segala macam. Bikin malu-malu nama Tuhan. Pendeta lagi, pernah dulu ada pendeta jadi dewan. Saya tanya di kawan-kawan dewan, kemana Pak Pendeta? Sadrak. Sadrak apa? Bukan Sadrak. Yakub mertua, si Laban. Si Laban doh. Orang Batawi si Laban. Lihat harta mata menyala. Kasihan. Dulu ada pendeta main dewan, saya salah satu yang tidak dukung. Main wali kota, saya tidak dukung. Saudara pernah dengar itu? Saya tidak dukung. Saya bilang, ini Pak Ibu dan Bapak cocok pendeta, dewan, wali kota, tak usah. Tidak usah, saya bilang lebih baik jangan. Padahal itu sudah nubuatan loh, dari Korea, dari mana-mana. Tuhan bilang, beliau yang jadi wali kota. 6 paket dia peringkat 6. Itu kan fatal. Harusnya jadi kepala bukan ekor, ini ekor. Sudah. Makanya orang lamar-lamar, Pak Mel jadi dewan. Bahkan ada yang menuduh saya KKR keliling dulu dari Oipura naik Koten, Oibobo, apalagi Oibobo bermasmur, Oipura naik Kolan bermasmur, Nunhila bermasmur, Oiba bermasmur, Sikumana bermasmur, saya KKR keliling. Dan bilang, bab itu sosialisasi itu. Dewan gila saja yang sosialisasi, suruh orang berhenti mabok. Kau tidak akan dipilih. Hanya dewan gila yang sosialisasi suruh berhenti omong di kuburan. Yang selingkuh berhenti, yang malas gereja bertobat.
Cuci apa tengah? Sosialisasi apa begitu tuh? Dia belum pernah ketemu anggota dewan. Lu mau dipilih baru bilang, mabok berhenti. Pak sehat. Hah? Mau karena pilih atau tidak? Mau kita pilih Pak, jangan larang mabok. Justru sosialisasi, bawa mabok. Itu berboton coblos. Bateria larang mabok lagi. Nah bagaimana saya sosialisasi model begitu? Cuci bermain orang. Saudara saja nih yang suka saya, yang lain jengkel saya. Saya bilang sama mereka, sampai mati beta pendeta. Jemaat ada yang cocok, kita dukung. Asal dukung supaya kalau dia jadi dewan, dia tak salah, saya fadok dari sini. Begitu. Itu kan tugas saya. Dia main, dia suruh orang coblos. Pilih bab tua ya. Harus pilih bab tua, ketemu saudara. Kalau sudah jadi ya, kasih ingat dari firman. Lurus, baik-baik, jangan gila-gila. Dia bikin malu nama Tuhan. Mulai dengan roh, jangan tutup dengan daging. Kita kasih tahu memang. Nanti Galatia pasal 6, ayat 7 dan 8 itu kejadian. Baca. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Begitu. Jadi kekasih-kekasih Allah, Paulus bilang itu sampah semua. Maka kebenaran lamanya dipugar, lalu dibangun kembali. Kebenaran yang diterima cuma-cuma. Filipi 3 ayat 9 sama-sama 1, 2, 3. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kebenaran yang ini dianugerahkan. Nah kalau begitu, kebenaran di dalam Matius 5 ayat 6 ini yang mana? Ternyata bukan yang tadi-tadi itu Bapak Ibu. Sekalipun yang tadi-tadi pasti mendukung kebenaran di Matius 5 ayat 6. Ini kebenaran apa? Kalau yang tadi kan dapat cuma-cuma. Kalau ini lapar dan haus itu kan kejar, cari. Nah ini kebenaran ternyata berkaitan dengan kesucian hidup atau kebenaran secara moral. Jadi orang yang sudah sadar dosa, Matius 5 ayat 3, menyesal dosa, Matius 5 ayat 4, sudah jadi jinak atau mulai taat, Matius 5 ayat 5, tidak cukup sampai 3 step ini, dia harus kejar lagi yang namanya perubahan hidup. Dia kejar lagi yang namanya kekudusan hidup. Dia kejar lagi yang namanya perilaku yang benar sesuai dengan tuntutan firman. Itu yang dimaksudkan di Matius 5 ayat 6. Kejar kesucian. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 coba. Ya, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi pengertian lapar dan haus akan kebenaran. Ini nih, kejar hidup yang semakin baik. Yang kita kejar apa? Yang kita lapar dan haus apa? Yang kita cari-cari apa? Dan ingat ya, lapar dan haus itu terjadi tiap hari. Yang kita kejar tiap hari, kebenaran. Pokoknya saudara kalau kejar apa, saudara lapar itu. Saudara kejar apa, saudara haus itu. Kejar seks, Anda haus dan lapar akan seks. Anda kejar apa? Uang sampai tipu daya, Anda memang lapar uang. Itu makanya di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 itu ada istilah cinta uang membuat orang buru uang. Dan buru uang membuat orang tenggelam. Malah petaka, baca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau kejar kebenaran, bahagia, diberkati. Kejar ini dipenuhi duka cita dan siksa-siksa. Apa yang saudara kejar? Saudara sedang haus akan itu. Secara eksplisit, firman Allah terlalu banyak datanya. Bahkan Yesus sendiri melarang dengan keras mengejar hal-hal yang kayak begitu menjelang kedatangannya yang kedua. Lukas 21 mulai ayat 34, firman Allah berkata demikian, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh apa? Pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, karena ini menimpa seluruh dunia. Ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Yang harus kita lakukan, yang harus kita kejar. Kejar itu yang rohani, kejar yang kebenaran. 36, 23, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi Bapak Ibu terkasih, apa yang Anda kejar, Anda sedang haus itu. Tuhan sudah kasih tahu ya, kejar apa, dampaknya apa. Kejar uang, kejar seks, kejar kepentingan duniawi, dampaknya malah petaka. Kejar kebenaran, bahagia, diberkati. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Makanya saya berkali-kali bilang kan sama Bapak Ibu sekalian, juga untuk diri saya. Untuk hal-hal lahiriah kita harus puas. Puas dengan mobil yang ada, puas. Kalau dapat berkat lagi, lalu mobil yang lebih baik dan itu pakai untuk pelayanan apa semua, silakan. Pastikan itu untuk kemuliaan Allah. Tapi kalau ada yang segitu saja sudah berfungsi dengan luar biasa, cukup. Puaslah dengan suamimu, puaslah dengan istrimu, puaslah dengan gajimu, puaslah dengan rumahmu. Jangan tidak puas sampai besar pasak daripada tiang, utang keliling sampai bingung mau bayar bagaimana. Utang saja sebenarnya sudah memalukan. Bukan tidak boleh ya, tapi ukur kekuatan. Ukur kekuatan. Makanya Paulus itu, dia ajar jemaat berdoa, itu berdoa bukan untuk hal-hal yang tidak baik saja. Pas ada masalah sakit, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Orang berdoa nih, ingat bahwa doa itu penting pas ada masalah. Utang lagi banyak, Tuhan tolong, Tuhan hamba dikejar-kejar koperasi. Sembunyikan hamba dari antara mereka. Tutup mata dan hati mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak melihat di mana hamba berada saat ini. Tapi engkau sedang naas, kenapa? Koperasi juga berdoa. Bapa di sorga bukakan. Dimanapun dia berada Tuhan, pertama dan kedua memang tersembunyi, tapi hari ini Bapa di surga, hamba dengan iman, apa yang tertutup akan dibukakan. Saya yakin surga lebih bela koperasi, karena dia pihak yang ditipu, saudara-saudara. Tuhan ada di pihak orang benar. Kau pinjam, ukur-ukur. Dari mana saya tahu? Saya anak koperasi. Maksudnya keluarga saya suka pinjam koperasi. Dan jujur kami tipu semua tuh dulu. Aduh mama saya tuh memang jago betul. Kami pinjam koperasi tuh. Bisa 3-4 koperasi itu tipu semua. Untuk bayar koperasi A, pinjam di koperasi B. Bayar di B, pinjam di C. Bayar di D, bayar di C, pinjam di D. Datang Esan Mulia ketong lari terus. Ini bahaya. Makanya mama saya sembunyi karena tangkap basah di sebelah lemari itu. Dengan daster bunga-bunga. Telak.
Koperasi bilang sama saya, mama ada. Mama bilang mama tidak ada. Oh jadi mama ada. Telak. Kasihan mentua soal almarhum. Tapi ini kisah nyata loh, benar. Mama. Yesus baik. Ya, kalau memang kita dari keluarga begitu mau makan puji cerita om kosong. Paling terbisa yang begitu-begitu. Kanal istri saya. Beta cerita semua untuk mau. Kalau tidak ya beju sial juga. Iya. Saya bukan tipe yang cerita omong kosong. Ada yang kerja di mana? Di Bank NTT. Di bagian mana? Depan mana? Ternyata ojek di Bank NTT. Depan tapi di pangkalan. Memang pas Bank NTT. Tapi lu jangan putar deh ya kan. Bank NTT bagian depan, cek and recheck di luar pagar. Memang depan sih, tapi kan terlalu jauh itu. Yesus itu baik, amin. Iya kan? Jadi doa bukan hanya pas ada masalah. Saya harus ngomong ini. Kemarin Pak Yanes Pelo datang dan dia suruh ngomong. Dia pun tujuan ngomong supaya dia lebih terjaga. Datang di saya mengaku berhenti rokok. Iko dan beta 13 tahun baru berhenti. Beberapa minggu lalu. Istrinya senang sekali. Saudara kan tahu istrinya dipakai Tuhan luar biasa. Kalau WL. Istrinya bilang, papa tolong dukung mama dulu. Papa main iya. Belum. Sampai satu titik nanti dia bersaksi. Ini sudah atas kesepakatan bersama nih, boleh omong di Dulu masih rokok dia suruh saya hantam beliau dari mimbar. Saya tidak bisa begitu Pak Yanes. Saya itu kalau hantam dosa sama rata. Orang pembaik baru berpuji. Dosa besande pernah. Jangan beta mengerti etika. Kalau dosa saya pukul rata tinggal tarik masing-masing saja. Tak usah omong nama, hela masing-masing. Kalau kebaikannya layak dipuji. Bukan karena bikin orang makan puji. Dan motivasi orang, kamu bisa berubah. Pak Yanes lega sekali. Saya tunggu lagi bapak-bapak yang lain datang di rumah. Serius, saya rindu loh. Saya rindu. Saya sudah tahu, saudara di sini nih. Jujur aja, orang masih merokok pun dia anak Tuhan dan dia harus pelayanan. Saya tidak yang begitu, yang tidak terlalu tidak. Tapi saya rindu Anda dilepaskan. Anda akan rasa satu kebahagiaan luar biasa. Saya marah itu dosa. Tapi kalau ada satu orang yang masih begitu, masa dia tidak boleh pelayanan? Gembala Melatok tidak begitu. Karena tunggu orang sempurna kapan? Hah? Siapa yang mau melayani di gereja kalau tunggu semua ke putih malaikat semua terbang, sone ojek lah. Tiap kali jam 5 sore tuh ya apa putih-putih tuh jemaat mesin Grace. Masa sih penerima tamu dan jauh melayang sesat. Tidak bisa begitu. Kita tidak tunggu semua. Tidak bisa. Haleluya. Suka film peri itu. Beta berhenti rokok. Aduh, beta air mata jatuh. Kakak-kakak ini orang pintar. Yakin kalau kakak bersaksi atau kan di sini semua ketong kaum papa boleh khotbah nah. Enak kan beta paling suka dengar bapak-bapak bersaksi cerita dong puy. Aduh beta senang sekali. Mantap Pak, tapi itu harus didoakan lagi. Pak punya di situ, gembala punya di lain lagi. Yang harus didoakan, Bapak ini, Bapak itu punya di lain lagi. Makanya dalam Filipi 1 ayat 9 itu, doanya Paulus bilang begini. Ya, bukan doa untuk masalah, doa untuk kebaikan yang sudah ada, semakin meningkat. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Ya. Dan dalam segala macam pengertian. Betul. Ya, jadi doanya supaya apa? Jemaat ini sudah mengasihi. Paulus di penjara mereka kirim bantuan. Tapi Paulus bilang untuk yang itu jangan puas ya.
Saya berdoa supaya kasih-Mu dan tindakan nyata itu tambah melimpah. Di ini gereja juga persekutuan cari firman-Nya luar biasa. Paulus bilang pengetahuan yang sudah kamu dapat. Saya doa supaya bertambah-tambah melimpah pengetahuan dan pengertian. Lalu apa lagi? Ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Supaya kesucianmu tambah. Ya saudara, doa tuh minta, Tuhan hamba sudah niat baca Alkitab nih, Tuhan beri hamba semangat. Kita punya komitmen 30 menit satu hari, jangan lupa loh jemaat. Itu didoakan, Tuhan tambah-tambahkan kerinduan, tambah-tambahkan semangat. Hamba mau doa 30 menit, tidak mau diganggu, handphone mati semua. 30 menit itu hanya menangis, curhat, memuji, menyembah di hadapan Allah pakai alarm. Sampai ini hari kalau saya mau masuk doa tuh saya bilang kasihani hamba, tolong hamba, pimpin hamba Roh Kudus supaya doa ini bukan rutinitas, tapi doa ini adalah kebutuhan, doa ini adalah keintiman, doa ini adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Jangan berat lakukan itu. Karena kita manusia biasa, kalau itu tidak didoakan, kita tidak gumuli itu supaya kebaikan tambah suci, tambah repot. Ya turun, kita tambah kacau. Saudara ingat ya, sisip dalam doa minta itu. Buat aku tambah rendah hati. Apalagi kita latar belakang. Dulu belum kenal Tuhan, kita punya banyak dosa-dosa. Sekarang berubah mesti doakan itu. Dan Paulus bukan hanya ajar orang. Paulus sudah diselamatkan, dipakai Tuhan, tapi rendah hatinya luar biasa dan tidak pernah merasa dirinya sudah sempurna karena sudah ditangkap oleh Kristus. Dia bilang aku sudah ditangkap tapi aku rasa tidak sempurna. Aku mau kejar supaya aku tangkap. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Filipi 3 ayat 12 maksud saya. Tambah lagi Filipi 3 ayat 12 tentang Paulus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ya. Melainkan aku mengejarnya. Yes. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Untuk jemaat dia doakan supaya kasih-Mu melimpah-limpah dan dia ingatkan. Kerjakan keselamatanmu. Tapi untuk dia sendiri dia berkata apa? Aku juga kejar. Orang kalau sudah biasa kejar yang rohani, kejar kebenaran. Ini masa lalu semua dia buang nih. Tapi kenapa orang tidak bisa lari ke depan? Dia masih terikat berputar-putar di masa lalu. Kebiasaan lama. Tidak maju-maju saudara. Itu saudara tarik seperti ada terikat di satu besi atau tiang. Anda tidak bisa lari. Paulus bilang saya sudah buang itu semua makanya lari kencang. 13 sama-sama baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Cukup sudah bapak-bapak, anak-anak muda, ibu-ibu muda, ya nona-nona, gadis-gadis. Sudah yang lalu-lalu, yang kotor-kotor buang sudah. Kalau itu tidak buang Anda tidak akan maju-maju. Tapi Anda buang itu 14, 23 dan berlari-lari enak kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa orang tidak maju-maju? Tidak buang yang di belakang-belakang. Buang-buang betul. Karena orang yang lapar dan haus tuh dia kejar. Dia cari. Kalau Petrus menyebutnya begini, 1 Petrus 4 ayat 1. Petrus bilang harus persenjatai dirimu. Yesus itu mati bagi dosa. Kau juga harus mati bagi dosa. Menderita sedikit badani tidak apa-apa. Yang penting rohani dipuaskan. Perhatikan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Ya. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Iya, jadi orang sudah satu dengan Kristus. Ya.
Petrus menyebut dengan istilah mempersenjatai. Kenapa? Karena memang urusan cari kebenaran itu sebuah peperangan, itu sebuah perjuangan. Makanya pakai senjata. Dulu kita punya tubuh, ini kita pakai untuk apa? Senjata kelaliman kan. Dalam Kristus harus jadi senjata kebenaran. Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ya, jangan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Iya, menjadi senjata-senjata kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan kejar kebenaran. Dan kalau dia tidak kejar, dia menderita. Saudara, lapar dan haus akan makanan jasmani. Anda tidak cari, Anda menderita, bahkan Anda bisa mati gara-gara kelaparan dan kehausan. Rohani juga begitu harusnya. Makanya dia kalau tidak ke ibadah, dia sengsara. Saya diberkati loh, sudah lebih dari 1-2 jemaat. Mereka jalan dinas yang jelas-jelas dapat uang banyak. Mereka datang minta dukungan doa. Kok muka susah? Saya bilang susahnya apa gitu loh. Jalan dinas bawa doi ini susahnya apa? Dia bilang, Bapak, tempat jalan dinas saya ini hampir 1 bulan tidak ada gereja. Itu yang saya pikiran. Woi, beta tahu ini orang memang lapar. Ini orang Kristen benar nih. Kristen benar ini. Orang lain lihat doi, mau ada gereja tidak ada gereja, tidak pusing. Mereka lihat bukan masalah itu. Mertua kami meninggal, lalu beberapa saudara saya mengatakan, wih, saya harus pindah Kupang. Di sini nih bingung, kita mau ibadah juga susah, mau dengar firman susah, mau cari kebenaran susah. Larang tukar. Jadi mereka bisa sengsara. Kakak perempuan kami yang nomor 1, dia beberapa minggu saya bilang, aduh, saya sengsara di sini. Saya mau pulang. Rindu. Kerinduan itu kalau tidak dicari, menderita. Pertanyaannya. Saudara jawab sendiri ya. Saudara kalau tidak baca Alkitab, menderita tidak? Saudara tidak doa yang setengah jam, itu menderita atau tidak? Saudara tidak terlibat pelayanan, itu Anda menderita atau tidak? Kalau Anda tidak menderita, dengar, kamu tidak normal. Atau mungkin kamu mati. Tidak menderita. Lapar dan haus tidak cari secara jasmani, mati. Rohani juga begitu. Ada orang tidak baca Alkitab, dia tidak menderita. Kamu tidak normal. Apalagi saudara-saudara yang melayani ini, baru Anda tidak baca Alkitab, Anda biasa-biasa, Anda pelayan tidak normal. Tidak normal. Dia lebih menderita kalau dia tidak lihat TikTok. Lu lapar dan haus akan TikTok. Dia menderita sekali kalau tidak lihat TikTok. Aduh, ini mau mengker. Saya juga baru ingat saya di ibadah 3 ini ya akademisi. Jadi kalau tidak nonton yang itu dia sengsara, menderita. Alkitab dia tidak menderita. Saya tidak larang nonton TikTok juga tidak dosa toh. Asal kita filter baik-baik, kita pakai jadi media penginjilan. Kan mantap. Jadi lu angkat ketiak di kamera. Apa sih? Hah? Sarang tawon apa sih yang lu cari di situ? Saudara-saudara, lapar dan haus. Cari, kalau tidak Anda sengsara. Makanya anak-anak Tuhan di sini, mereka bilang, aduh ini mau kerja capek apapun. Aduh mandi segar dulu, ambil waktu dengan Tuhan dulu, berlutut di kamar. Kalau tidak mulai dengan doa ini proyek ancur. Kalau tidak mulai dengan doa ini bengkel ancur. Kalau tidak mulai dengan ibadah ini toko ancur. Itu orang benar. Kita harus orat labora, tidak kerja Tuhan jangan makan. Tapi start awalnya. Berdoa dan bekerja. Doa dahulu bekerja. Ora baru labora.
Kalau saudara ada rasa tidak normal sedikit. Ini kebenaran datang mau bikin kita jadi normal. Tuhan mau tolong kita. Dan orang kalau sudah cari kebenaran, ya, cari ibadah, cari firman, dia semakin cinta firman. Karena tak bisa dipisahkan, kan tadi saya bilang kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Moral mau jadi benar harus disertai dengan firman yang memperbaiki kita. Dan pada waktu orang cari firman, Mazmur 119 ayat 163 sama-sama baca 1, 2, 3. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Ini dua-dua bertumbuh. Kalau orang yang sudah cari kebenaran, dua-dua bertumbuh. Kebencian akan dosa semakin tinggi dalam hidupnya. Juga kecintaan kepada firman semakin tinggi. Karena orang yang kejar kebenaran, itu orang pasti takut Tuhan. Dan Amsal 8 ayat 13 bilang, takut Tuhan itu unsur benci kejahatan. Sama-sama baca. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi orang kalau mulai cari kebenaran, tingkat kebenciannya kepada dosa tambah kuat. Dulu dia cinta dosa, sekarang dia benci luar biasa itu dosa. Dan kesukaan akan firman luar biasa. Mazmur 112 ayat 1. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang apa? Takut akan Tuhan. Tandanya apa? Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Makanya Raja Daud bilang begini, siang malam kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan. Dia seperti pohon ditanam di tepi aliran air, berbuah, bertumbuh, berhasil terus. Sekalipun ada proses. Kalau Anda melakukan ini, Matius 5 ayat 6 bagian terakhir bilang begini, ya, mereka akan dipuaskan. Itu apa artinya? Yang pertama, hanya dua arti saja. Yang pertama, akan dipuaskan itu karena Anda akan tambah berubah, kesucianmu tambah tinggi. Itu saudara senang sekali, kebahagiaan sekali, luar biasa. Dulu kalau respon apa-apa, bakal dengan istri sedikit langsung cerai. Sekarang sudah susah keluar itu. Dulu gampang sekali omong cerai. Cerai. Dulu beson mau juga seperti itu. Kok dulu besonnya mau? Lu mulai aneh-aneh sudah. Lu buruh sama mati baru lu beson mau. Tak usah omong kosong. Makanya kalau orang bilang, beta kurang cinta. Lu sampai jam 3 pagi itu apa? Lu sama kayak ayam apa telur, lu. Barang ada yang dekat ditoto, ayam apa telur, itu kan ganas. Baru beson cinta, Beta malaikat Jibril turun tumbuh di rahang, batu dobel wasit jantung, pukul sama. Oh mau sedikit cere. Lu kira-kira cere gampang. Saudara yang besok putus kayak bat, kalau mau bacere, beta ingatkan, jangan datang di saya. Jangan. Mas saudara tuli bagian lama beta ya. Jangan coba datang di beta. WA aku berdoa, jangan ketemu, besok suka. Jangan. Apalagi saudara yang beta yang pemberkatan langsung sama saudara. Aduh. Jangan. Sebelum Om Yoyo tangkap dan buang keluar pagar. Jangan. Betul besok buang Om Yoyo. Tangkap dan buang. Buang dosanya maksudnya. Jangan, saya tidak mau layani ya. Lebih dari orang buta, orang tuli yang egar gantang dari minggu ke minggu. Jangan, saya tidak mau ketemu. Kalau asma, kasih tahu saya doa. Betul, asam urat, kau memang makan tidak tahu diri. Itu doa sendiri juga itu. Itu juga saya lagi. Beban lain. Jangan ada ide mau bicara baru tanya solusi di beta. Pak boleh cerai. Kok saya sudah khotbah mau mati mampus bagian lama lu tanya lagi. Jangan.
Jangan tanya. Kalau mau badame, itu baru datang. Beji iko menangis. Kalau mau cerai itu emosi itu, jangan, tidak boleh. Jangan datang di saya ya. Kalau badame, itu saya suka. Kita tukang bawa damai kok. Bukan saya bikin kacau saudara bu hidup. Nah, jadi kalau orang dipuaskan itu dia tambah senang sekali. Dulu emosi sedikit, jahat sekali, sekarang tidak. Aduh, tahan napas sambil berkata, tolong aku Tuhan. Ini kalau ikut saya pun emosi, ini kasih dia sekali, ini patah. Kan begitu saudara kan yang mantan-mantan nakal di Kupang kan ini patah. Iya toh. Tapi Roh Kudus bilang jangan, ya saudara bilang amin, amin. Pas buka mata dan berteriak, bakalai, Yesus jama. Ini kita berdoa dia nantang bakalai. Coba yang nantang ini agak lebih tinggi besar bela diri sih enak. Ini sukiciana, kau tuh tinggi besar le. Dia bilang lu nih be inja, lu inja karena lu kiciana, lu inja saya. Orang Kupang tuh begitu biar kecil, omongannya itu loh. Be inja lu. Goliat. Goliat ini bukan Daud, Bartimeus. Yang mau injak katong nih. Ini bunga hidup nih. Ini beinjak cair. Tapi kau mesti tetap doa. Tuhan jama. Kau bilang geng, jam. Kau tak ada doa dia ada sambar-sambar dan muka. Kau bilang anak Nino. Kau bilang oper, Yesus. Kakak oper tuh, keluar. Tak usah deh. Jadi itu ada kepuasan. Nanti pulang, saudara kalau dulu tuh rasa kayak harga diri. Pulang tidak, Anda berdoa, Tuhan terima kasih saya terkendali tadi. Kalau dulu besok tabrak dia deh oto. Sekarang Tuhan terima kasih. Amin. Jadi kita semua akan puas di situ. Dan yang terakhir, Anda punya kekeringan tadi itu. Itu sungai membasahi tidak habis-habis. Ayat penutup, benar-benar penutup. Yesaya 48 ayat 18. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita bahagia sekali, puas, diberkati. Kekeringan ini disirami dengan air surgawi. Dan akhirnya kita puas. Kalau orang sudah puas jenis ini, dia tidak akan cari kepuasan lain yang justru menyakiti Tuhan dan merusak diri. Dia akan cari kepuasan yang membuat rohaninya tambah dewasa. Ingat, Yesus datang mempelai yang dijemput, hanya mempelai dewasa yang berjaga-jaga. Yang tidak dewasa itu sebenarnya bukan orang Kristen. Apalagi yang sengaja mencari kepuasan yang tidak wajar. Kiranya kebenaran ini memulihkan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri sama-sama jemaat terkasih.